Mindfulness, mindful parenting sebagai strategi membangun pengasuhan positif dalam keluarga. Saat kesibukan merampas banyak waktu orang tua dan keterampilan pengasuhan yang minim menjadi kendala, komunikasi menjadi serba terburu-buru, dan pengasuhan kehilangan makna serta kegembiraannya. Sudahkah kita menjadi rumah untuk anak kita? Rumah yang tidak hanya sekedar sebuah bangunan, tapi tempat ternyaman untuk kembali. Memperhatikan proses pendidikan dan pengasuhan anak, orang tua seringkali menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan yang dihadapi oleh orang tua cukup variatif. Namun, dapat ditarik satu benang merah bahwa permasalahan yang muncul disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak. Menurut Ratnawati dan Hubeis pada tahun 2008, komunikasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam suatu hubungan, terutama keluarga. Pola komunikasi orang tua dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan kemandirian anak. Keterampilan komunikasi efektif dalam pengasuhan dapat dibangun melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menerapkan dimensi-dimensi mindful parenting. Lalu, apa itu mindful parenting? Mindful parenting dapat dimaknai dengan mengasuh berkesadaran. Inti dari mindful parenting adalah menerapkan prinsip memberikan perhatian dengan kesadaran penuh, tidak menghakimi, dan pemahaman penuh. Tujuan dari mindful parenting adalah agar kita dapat merespon dengan sadar mengenai perilaku atau tindakan anak sehari-hari dan bukan hanya sekedar reaksi spontan. Misalnya saja, alih-alih bereaksi marah ketika nilai anak buruk, orang tua yang menerapkan mindful parenting akan berusaha mengobservasi apa yang sedang terjadi dan merespon dengan sungguh-sungguh situasi yang sedang dihadapi oleh anak. Dalam mindful parenting, orang tua berpikir bahwa anak juga merasa sedih karena mendapat nilai yang jelek, padahal mereka sudah kursus di luar jam sekolah. Orang tua seharusnya juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang menyebabkan nilainya buruk. Misalnya saja, jam kursus yang terlalu malam, sementara seharian anak sudah belajar di sekolah, sehingga akan sulit berkonsentrasi saat kursus. Mungkin juga karena penjelasan di tempat kursus yang terlalu cepat, sehingga anak kesulitan dalam memperhatikan pelajaran tersebut. Tentunya ada banyak faktor lain yang mempengaruhi situasi ini, dan inilah yang harus diobservasi dan dipikirkan oleh orang tua. Menurut Duncan, ada beberapa prinsip dalam menjalankan mindful parenting. Yang pertama, mendengarkan dengan perhatian penuh. Mendengarkan menjadi kunci utama jika kita ingin menerapkan pola asuh mindful kepada anak. Orang tua sebaiknya mampu berbicara pada anak dengan empati dan menyediakan ruang untuk memposisikan diri sebagai pendengar. Dengan begitu akan ada banyak masalah yang bisa diselesaikan karena komunikasi terjalin dua arah. 2. Tidak menghakimi. Kebanyakan orang tua memberikan label negatif kepada anak. Misalnya, mengatakan anak itu bandel, nakal, bodoh, dan lain sebagainya. Padahal, hal tersebut belum tentu benar. Untuk mengatasi hal tersebut, orang tua bisa menggunakan metode STOP, yaitu stop atau berhenti, take a breath, ambil nafas, observe, observasi, dan proses. Orang tua dapat melakukan hal ini ketika dia merasa stres. Kapanpun orang tua merasa stres, cukup dengan tarik nafas, kemudian tenangkan pikiran dan berhenti sejenak berbicara kepada anak. 3. Kesadaran penuh dalam mengendalikan emosi, kontrol emosi, dan kasih sayang.
Orang tua yang ingin menerapkan mindful parenting sebaiknya memiliki kesadaran emosi dalam kesehariannya. Maksudnya, orang tua perlu menyadari bahwa emosi yang hanya sesaat akan sangat mempengaruhi situasi yang sedang dihadapi oleh anak. Bisa jadi karena emosi kita sebagai orang tua, masalah yang sedang dihadapi oleh anak semakin menjadi besar. Dalam mindful parenting, orang tua juga wajib mengontrol emosi. Sebaiknya jangan biarkan emosi mengendalikan diri kita sepenuhnya, sehingga membuat kita sering berteriak dan marah-marah saat anak menunjukkan perilaku negatif. Sebaiknya cobalah untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bereaksi terhadap suatu hal. Mindful parenting mendorong orang tua untuk memiliki belas kasih kepada anak. Mindful parenting mendorong orang tua untuk memahami posisi anak pada situasi tertentu. Lebih lanjut, sikap kasih sayang yang diajarkan dalam mindful parenting juga mendorong tiap orang tua untuk tidak menyalahkan diri sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kepada anak-anak kita. Lalu, apa saja manfaat dari mindful parenting? Beberapa manfaat dari mindful parenting adalah: pertama, meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Kedua, mengurangi gejala hiperaktif. Ketiga, meningkatkan kepuasan pengasuhan pada anak. Keempat, mengurangi perilaku agresif. Kelima, menurunkan perasaan depresi, mengurangi stres dan kecemasan. Dan terakhir, mendorong orang tua terlibat dalam pengasuhan secara keseluruhan. Itu dia tadi pembahasan singkat mengenai mindful parenting. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Terima kasih banyak telah menyaksikan.